Baik, materi yang akan saya jelaskan adalah tentang FH Departmentalization. Apa itu departementalisasi FH? Departementalisasi FH adalah factory overhead adalah eh, proses pembagian pabrik menjadi beberapa segmen yang dinamakan departemen tempat biaya overhead pabrik dibebankan. Dalam akuntansi, pembagian ini memungkinkan perhitungan biaya produksi yang lebih tepat dan juga memperkuat pengendalian biaya karena setiap manajer departemen bertanggung jawab atas biaya overhead di departemennya. Dengan demikian, biaya yang timbul di setiap departemen dapat identifikasi sesuai dengan pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penerapan sistem tarif biaya berdasarkan departemen adalah untuk memperbaiki perhitungan biaya produk sehingga lebih akurat karena setiap departemen menggunakan tarif biaya overhead pabrik yang spesifik sesuai karakteristik dan aktivitasnya. Dengan demikian, alokasi biaya produk dapat mencerminkan penggunaan sumber daya yang sebenarnya di setiap departemen. Penggunaan tarif departemen dalam biaya overhead pabrik membantu menciptakan pengukuran biaya yang lebih tepat karena departemen yang berbeda memiliki karakteristik biaya dan aktivitas yang unik, sehingga tarif biaya yang disesuaikan mampu mengalokasikan biaya dengan lebih valid. Melalui tanggung jawab manajerial di tingkat departemen, pengendalian biaya dapat lebih efektif karena para manajer dapat melakukan monitoring dan pengembalian keputusan untuk menekankan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Jenis departemen. Yang pertama ada departemen produksi, yaitu memproses bahan baku menjadi produk jadi. Departemen produksi bertanggung jawab langsung dalam mengubah bahan baku menjadi produk akhir yang siap dijual. Contohnya, dalam perusahaan garment adalah Departemen Pemotongan Kain dan Departemen Penjahitan, di mana bahan baku berupa kain diproses menjadi pakaian jadi. Yang kedua ada Departemen Jasa, memberikan dukungan kepada Departemen Produksi dan tidak melakukan pekerjaan produksi. Departemen Jasa berperan sebagai pendukung bagi Departemen Produksi tanpa melakukan proses produksi secara langsung. Contohnya dalam perusahaan garment adalah Departemen Penerimaan Bahan Baku, Inspeksi Kualitas Bahan, dan Penyimpanan Bahan Baku. Departemen ini penting karena memastikan bahan baku yang digunakan dalam produksi memenuhi standar kualitas dan tersedia sesuai kebutuhan, sehingga proses produksi dapat berjalan lancar dan efisien. Dengan adanya pemisahan ini, perusahaan dapat mengelola fungsi produksi dan fungsi pendukung secara lebih terstruktur, sehingga memudahkan pengendalian biaya dan peningkatan produktivitas. Departemen jasa juga membantu mengoptimalkan proses produksi dengan menyediakan layanan yang diperlukan tanpa mengganggu proses pembuatan produk. Contoh biaya yang dialokasikan. Konsep departementalisasi biaya factory overhead atau biaya overhead pabrik melibatkan pembagian pabrik menjadi departemen-departemen untuk mengalokasikan biaya FOH dengan lebih akurat. Biaya FOH dikelompokkan menjadi biaya FOH langsung, biaya FOH langsung departemen, dan biaya FOH tidak langsung departemen. Biaya FOH langsung departemen dapat langsung ditelusuri atau dibebankan pada departemen tertentu karena hanya dinikmati manfaatnya oleh departemen tersebut. Contohnya, kategori biayanya itu gaji dan upah. Contoh biayanya, gaji mandor atau pengawas di Departemen A hanya mengawasi Departemen A. Yang kedua, bahan tidak langsung. Contoh biayanya bahan penolong, pelumas, amplas, dan lain-lain yang digunakan hanya di Departemen Produksi B. Yang ketiga, penyusutan peralatan. Contoh biayanya penyusutan mesin yang secara eksklusif digunakan di Departemen Perakitan. Yang kedua, biaya FOH tidak langsung Departemen. Biaya ini memanfaatkan
biaya ini manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen, sehingga harus dialokasikan ke departemen-departemen terkait menggunakan dasar alokasi, dasar distribusi yang logis. Contoh biaya tidak langsung itu yang pertama sewa gedung, sewa atau penyusutan gedung pabrik. Dasar alokasi umumnya luas lantai meter persegi yang digunakan oleh setiap departemen. Yang kedua biaya penerangan atau listrik, kilowatt hour yang digunakan oleh setiap departemen atau jumlah lampu atau titik penerangan. Contoh alokasi sederhana, misalnya total biaya sewa gedung pabrik adalah rupiah 10 juta dan akan dialokasikan ke Departemen A dan Departemen B berdasarkan luas lantai yang digunakan. Di sini Departemen A luas lantainya 600 dan Departemen B luas lantainya 400. Totalnya 1000. Persentase alokasi itu yang Departemen A 600 dibagi 1000 sama dengan 60%. Departemen B 400 dibagi 1000 dari total sama dengan 40%, menjadi 100%. Lalu biaya sewa yang dialokasikan 60%, Departemen A 60% dikali 10 juta, yaitu total biaya sewa gedung pabrik. Dihasilkan 6 juta. Departemen B 40% dikali 10 juta sama dengan 4 juta. Jadi totalnya adalah 10 juta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi alokasi factory overhead (FOH) ke Departemen Produksi dan Jasa. Kita mulai dari pengertiannya. FOH atau factory overhead, atau juga bisa disebut BOP, biaya overhead pabrik, adalah biaya tidak langsung yang dikeluarkan dalam proses produksi. Alokasi biaya FOH ini berarti mendistribusikan biaya overhead dari ke Departemen Jasa atau pendukung ke Departemen Produksi. Nah, alokasi ini memiliki tujuan yaitu eh, pertama, menentukan biaya produksi secara akurat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian biaya. Dan yang ketiga, menyediakan dasar untuk penetapan harga yang lebih tepat. Lalu selanjutnya, Departemen Produksi. Departemen Produksi adalah departemen yang menghasilkan produk secara langsung, di mana factory overhead yang dialokasikan ke Departemen Produksi nantinya akan dibebankan lagi ke produk melalui tarif biaya overhead. Sedangkan Departemen Jasa adalah departemen yang bertugas memberi dukungan atau bantuan kepada departemen lain untuk mengalokasikan FOH-nya yaitu ke Departemen Jasa yang secara tidak langsung dibebankan ke produk, tetapi dialihkan ke Departemen Produksi yang nantinya menikmati hasil jasanya ini. Selanjutnya, dasar alokasi biaya factory overhead. Dasar yang sering digunakan ada 4. Yang pertama, jam kerja langsung. Ini biasanya digunakan jika jasa digunakan berdasarkan jam waktu kerja. Lalu selanjutnya ada jam mesin. Nah, dasar lokasi ini cocok jika jasa berhubungan dengan penggunaan mesin, seperti biaya penyusutan mesin, terus biaya listrik perusahaan, itu bisa menggunakan alokasi ini. Lalu selanjutnya jumlah karyawan, yaitu digunakan bila jasa bergantung pada jumlah tenaga kerja. Lalu yang terakhir ada luas area. Nah, luas area ini biasanya dihitung dengan satuan meter persegi. Nah, alokasi ini digunakan jika biaya berkaitan dengan penggunaan ruang, seperti sewa gedung, sewa tanah, sewa ruangan, bisa menggunakan alokasi ini. Nah, selanjutnya kita menjelaskan tentang fungsi Departemen Jasa. Departemen Jasa memiliki fungsi tersendiri. Sebagai pendukung kegiatan produksi. Lalu yang kedua, tidak langsung terkait dengan produknya. Lalu yang ketiga, melayani beberapa departemen lain, seperti membantu departemen bagian pemeliharaan,
departemen lainnya seperti produksi, departemen jasa lebih ke membantu atau mendukung melayani departemen lain. Lalu alokasi biaya ke departemen jasa memiliki caranya, yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi total biaya dari departemen jasa tersebut. Jadi yang pertama kali kita harus lakuin, kita harus mengetahui berapa sih total biaya departemen jasa yang dimilikinya. Lalu kita lanjut ke tahap kedua, yaitu kita harus menentukan dasar alokasi yang akan kita gunakan. Seperti yang tadi saya jelaskan ada 4, ada jam mesin, jam waktu tenaga kerja, jumlah karyawan, serta luas area yang akan digunakan. Nah, baru yang ketiga, kita akan mengalokasikan biaya yang kita tentukan ke departemen produksi, yang nantinya akan diolah oleh departemen tersebut dan hasilnya dinikmati oleh departemen-departemen lain. Baik, sekarang aku pengen ngejelasin materi selanjutnya yaitu tentang alokasi biaya FOH dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Nah, aku next dulu. Nah, di materi kali ini aku pengen ngejelasin metode alokasi biaya Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Nah, di sini metode yang digunakan itu ada 3 metode, yaitu metode langsung, bertingkat, dan aljabar. Yang pertama itu ada metode langsung atau direct method, di mana metode ini pengalokasian biayanya dari Departemen Jasa hanya ke Departemen Produksi. Dan yang kedua syarat itu tidak mempertimbangkan jasa antar Departemen Jasa. Lalu yang kedua ada metode bertingkat atau step down, di mana pengalokasian biaya Departemen Jasa secara berurutan berdasarkan kontribusi jasanya. Lalu sebagiannya mempertimbangkan jasa Departemen Jasa. Lalu yang ketiga ada metode aljabar atau reciprocal method, di mana menggunakan persamaan simultan untuk mengalokasi biaya antar semua departemen jasa dan produksi. Nah, metode ini termasuk metode yang paling akurat, namun cukup kompleks ya teman-teman. Oke, next di sini aku kasih contoh ilustrasi biar kalian nggak bingung ya. Di sini, dalam contoh ini kita punya 2 departemen jasa, yaitu pemeliharaan dengan biaya 10.000 dan kebersihan dengan biaya 8.000. Kemudian ada 2 departemen produksi, yaitu perakitan dengan biaya 30.000 dan finishing dengan biaya 20.000. Nah, data distribusi yang di bawah ini menunjukkan beberapa persen layanan setiap departemen jasa yang diberikan ke departemen lain. Oke, untuk metode langsung, kita hanya mengalokasikan biaya departemen jasa langsung ke departemen produksi tanpa menghitung jasa antar departemen. Misalnya, kita lihat dari tabel yang di bawah ini, pemeliharaan memberikan 60% jasanya ke perakitan dan 30% ke finishing. Maka dari biaya 10.000, 6.000-nya masuk ke perakitan dan 3.000-nya masuk ke finishing. Sementara itu, kebersihan memberikan jasa 50% ke perakitan dan 30% ke finishing. Dan 20% lagi ke pemeliharaan. Karena kita abaikan bagian untuk pemeliharaan, maka proporsi 50 banding 30, yaitu kita normalkan, kita bagi jadi 62,5 banding 37,5. Nah, dari 80.000, oke, maaf aku next dulu. Maka dari 8.000, 5.000-nya masuk ke perakitan dan 3.000-nya masuk ke finishing. Hasil akhirnya perakitan menerima alokasi 11.000 sehingga totalnya 41.000, sedangkan finishing menerima 6.000 sehingga totalnya menjadi 27.000. Oke, next. Nah, untuk menghitung metode bertingkat ya. Di sini metode yang kedua ini metode bertingkat. Bedanya kita memperhitungkan jasa yang diterima departemen tapi hanya sekali jalan sesuai urutan. Kita mulai dari kebersihan.
Dari 8.000, 20% dialokasikan ke pemeliharaan, sehingga biaya pemeliharaan bertambah menjadi 11.600. Sisanya 4.000 masuk ke perakitan dan 2.400 masuk ke finishing. Kemudian kita alokasikan pemeliharaan. Dari 11.600, 60%-nya atau 6.960 diberikan ke perakitan dan 40% atau 4.640 ke finishing. Dengan demikian, perakitan totalnya 40.960 dan finishing 27.040. Metode ini sudah mendekati kondisi nyata dibanding metode langsung karena pada metode ini jasa antar departemennya ikut dihitung. Oke, kita next. Oke, untuk selanjutnya kita ada metode terakhir yaitu metode aljabar, di mana metode ini cukup kompleks ya teman-teman. Tapi metode ini merupakan metode yang paling akurat karena menghitung jasa timbal balik sepenuhnya. Caranya kita buat persamaannya terlebih dahulu, di mana total biaya pemeliharaan sama dengan 10.000 ditambah 20% dari biaya kebersihan. Sebaliknya, biaya kebersihan sama dengan 8.000 ditambah 10% dari biaya pemeliharaan. Lalu, dengan menyelesaikan persamaan simultan ini, kita dapat mengetahui bahwa pemeliharaan sebenarnya menanggung 11.836, sedangkan kebersihan 983. Selanjutnya, dari hasil yang kita dapatkan sebelumnya, kita alokasikan biaya ini ke Departemen Produksi. Dari pemeliharaan, kita mendapat dari pemeliharaan 60% atau 7.100 masuk 7.100 masuk ke perakitan dan 3.500-nya 4.700-nya masuk ke finishing, dan dari kebersihan 4.500 masuk ke perakitan dan 2.750-nya masuk ke finishing. Nah, hasil akhirnya perakitan menerima total 11.694, sedangkan finishing 6.306. Dan inilah total yang paling akurat. Nah, jadi ini ringkasan hasil dari 3 metode sebelumnya yang sudah aku jelaskan. Jadi dari ilustrasi sebelumnya, ini kita bisa melihat bahwa setiap metode menghasilkan angka yang sedikit berbeda. Metode langsung cepat tapi sederhana, kemudian metode bertingkat detail dan dipengaruhi aturan, sedangkan metode aljabar ini dia yang paling akurat karena menghitung semua timbal balik antar departemen jasa. Kemudian pemilihan metode ini akan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, apakah lebih mementingkan kecepatan atau ketepatan. Oke. Terakhir, terima kasih. Itu pemaparan seluruh materi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.